2026 ini. Ini ramalan Sinto Gendeng. Jadi Prabowo ini punya 3 pilihan hari ini. Prabowo makzulkan Gibran, Gibran makzulkan Prabowo, atau Prabowo Gibran dimakzulkan rakyat gitu loh. Jadi kemungkinan ini ada tahun ini gitu loh. Makanya Pak Prabowo harus segera mengambil tindakan antisipasi bagaimana tuntutan rakyat ini dapat dipenuhi gitu. Nah, selanjutnya saya baru bicara soal ijazah. Sebenarnya ijazah ini membantu Pak Prabowo nih untuk menggeser Gibran dan Jokowi nih yang selama hari ini mengapit-ngapit Pak Prabowo supaya melakukan kejahatan terhadap konstitusi gitu loh. Saya berharap Pak Prabowo ini mendengarkan dan membantu perjuangan ini karena ini dampaknya untuk kepentingan Pak Prabowo. Nah, inilah pintu masuknya. Jokowi akan dihadiri berikutnya. Selain ijazah palsu, mungkin dia akan dihadiri oleh kasus-kasus KKN, kasus-kasus korupsi lainnya, kasus WUS, KM50, kasus Kementerian Haji, Pertahanan Keamanan, banyak kasus-kasus. Jadi saya berharap setelah Jokowi ikut di pengadilan nanti ini segeralah laporkan lagi kasus yang lain. Jadi saya rasa bukan hanya menangkap Jokowi gitu loh. Satu keluarganya ini harus ditangkap nih, diungsikan, bikin penjara baru di pulau yang banyak sarang nyamuk atau sarang buaya gitu. Nah, karena orang ini sangat berbahaya nih si Jokowi ini. Selain dia itu pembohong dan mukanya tebal gitu loh. Dia tuh kuat mentalnya gitu. Nah, mengenai ijazah Jokowi ini, saya betul-betul yakin ini dibuat di Pasar Pramuka. Karena aktivis-aktivis senior tuh tahu gitu loh kedekatan si Jokowi ini dengan Eko Sulistyo dan tim kiri dari Solo gitu loh. Jokowi kan masuk ke Jakarta ini kan pelengap-pelengok gitu, nggak tahu situasi politik di Jakarta gitu. Ah, itulah dia bawa yang namanya Eko Sulistyo, karena Eko Sulistyo itu lama juga bergaul dengan aktivis Jakarta. Inilah yang bekerja, saya menduga dia yang buat ijazah ini gitu loh. Jadi Jokowi suruh pakai aja. Jokowi karena dia pelengap-pelengok dia ikut aja gitu kan. Bikin ini, ya gitu kan. Akhirnya hari ini kan baru dirasakan dampak itu gitu loh. Dan pelaku intelektualnya itu ya, saya menduga nih Pratikno yang bermain di UGM itu gitu. Jadi Pak Prabowo ini jangan lama-lama dicopot nih Pratikno nih. Terus hartanya tuh disita, dihabisin, dimiskinkan nih. Jadi kalau menurut saya nih orang nih memang biadab gitu loh. Sebenarnya kan ini kasus gampang aja ini. Ini kalau polisi aja kasih lihat secara terbukanya nih jasa Jokowi ini kan artinya polisi namanya baik. Walaupun itu mungkin asli gitu loh. Tapi karena diumpet-umpetin begini ya tukang sayur juga jadi mikir wah ini palsu nih gitu. Nanti kalau keluar buat bungkus cabai aja gitu. Nah, jadi saya melihat polisi ini memang ada keraguan mengenai ijazahnya Jokowi. Makanya dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang frontal gitu loh. Apalagi saya rasa presiden hari ini kan bukan Jokowi. Jadi nggak kayak dulu gampang nangkepin Bambang Tri, Gus Nur gitu kan. Tinggal perintahkan aja Kapolri digulung gitu kan. Kita tahu Kapolri ini kan orangnya Jokowi gitu loh. Yang sampai hari ini terlalu lama jadi Kapolri. Untuk kasus ini saya rasa nggak lama lagi. Jokowi pasti diadilin. Terus mesti juga kita geruduk kedua kalinya untuk bongkar bangkernya Jokowi ini yang duitnya 11.000 triliun gitu. Yang jelas-jelas sampai hari ini dialah penikmat hasil bumi rakyat Indonesia yang harusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi wajar saja OCCRP itu menyatakan Jokowi itu finalis korupsi kelas dunia gitu.